untuk kestabilan. Ini masuknya ratingnya salah satu mobil yang sangat nyaman dan terbaik. Nah, ini adalah moonroofnya terbuka dan kita bisa mengeluarkan anggota badan kita di tengah ini. Jadi kita bisa langsung menyapa fans-fans kita, kita bisa langsung menyapa para pengikut-pengikut kita. Dia tetap mendapatkan servis berkala secara baik ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, posisi joknya ini dia akan elektrik menyesuaikan dengan postur tubuh kita. Jadi buat teman-teman, ini adalah mobil yang worth to buy kalau menurut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozo Otomotif. Nah, kali ini seperti yang teman-teman lihat, gue lagi ada di pool taksinya Japos ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung cek dulu di deskripsi video gue ini. Ada informasi marketing atau nomor telepon yang bisa teman-teman hubungin untuk nanya unit-unit mobil bekas taksi ex Bluebird ini ya. Jadi ada unit apa aja yang ready dan kita salah satunya akan nge-review nih. Ini adalah Alphard tipe G dan ini yang Transformers ya 2016. Oke, seperti apa keseruannya kita akan coba review si Alphard ini. Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, kali ini di depan kita sudah ada Alphard 2016 yang ini adalah tipe G, X dari perusahaannya Bluebird ya. Nah, ini adalah X dari Silverbird dan kita akan nge-review sedikit banyaknya tentang Alphard ini. Nah, ini unit ini sudah terjual. Jadi kalau teman-teman mau request lagi unit ini, langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nah, ini salah satu unit contoh 2016 sudah ada di pool Japos. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung nih kita cek seperti apa sih unitnya. Kita kalau lihat dari eksteriornya dulu nih. Di bagian grill ini sudah beda banget dengan yang tipe X atau tipe G yang 2014 kemarin. Dengan banyak banget ornamen chrome dan juga ada logo utamanya seperti ini di depan grillnya. Jadi kelihatannya unit ini sangat-sangat sangar banget ya. Nah, untuk di bagian lampunya sendiri dia sudah mengandalkan Pro-G seperti ini dan ada juga lampu yang LED-nya yang proyeksi proyektornya seperti itu dan stand-nya masih mengandalkan halogen seperti ini. Ada juga di sini bagian kayak lampu DRL yang LED-nya ya. Jadi ini membuat unit ini lebih sangar dan kelihatan eye-catching banget ya untuk di bagian headlamp-nya. Kalau dari keseluruhan unit ini di bagian eksterior ini udah no doubt, dia juga sudah ada double sunroof di dalamnya. Ini warna hitam X Silverbird, kondisinya nih sangat oke banget ya. Kelihatan di bagian depan ini masih cukup oke. Headlampnya masih belum ada yang mengusam sama sekali, jadi ini masih butuh aja polesan karena ada beberapa retak-retak rambut, jadi butuh dipoles. Ini masih oke lagi, termasuk di bagian fog lampnya nih. Nah, di bagian depannya ini sudah ada corner parkirnya di bagian bumper kiri dan kanannya. Oke, lanjut kita di bagian ruang bakarnya atau di bagian mesinnya. Mesinnya 2500 cc seperti ini dan agak menjorok ke dalam karena mesinnya si Alphard ini didesain sedemikian rupa agar dia memiliki center of gravity yang cukup baik. Jadi untuk kecepatan tinggi di jalan seperti apapun, kelimbungan yang dirasakan di dalam ini sangat-sangat senyap nih untuk kestabilan. Ini masuknya ratingnya salah satu mobil yang sangat nyaman dan terbaik di kelasnya. Nah, ini adalah ruang mesinnya. Kondisinya ini masih belum dibersihkan ya, jadi ini baru ter-DP dan nanti akan dipoles lagi. Nah, kalau kita lihat dari apronnya atau tulangannya, ini masih terbilang cukup normal.
Jadi teman-teman bisa lihat ya, apronnya belum ada yang karatan, bukan X banjir atau bukan X laka. Di bagian kap mesinnya pun juga sama nih, sealernya masih terasa dan masih oke banget, dan masih ada peredam dari kap mesinnya ini. Jadi masih terbilang cukup oke untuk di bagian mesinnya. Gradingnya untuk di bagian mesin masih cukup baik, dan kaki-kakinya juga masih cukup enak dan senyap guys. Oke, lanjut di bagian velgnya. Ini sudah mengandalkan velg alloy two tone seperti ini dengan ringnya ini masuk ke ring 18. Lalu profile bannya di sini 235/50. Jadi kelihatan cukup sangar dengan ring 18, dan memang masih cukup enak nih kaki-kakinya. Untuk kondisi 2016 seperti ini ya. Di bagian sisi sebelah kiri mobil ini masih terlihat cukup elegan, dan catnya nih masih oke banget nih guys. Sama juga di bagian sisi sebelah kanan dari depan unit ini terlihat cukup elegan dan masih fancy look banget guys. Ini hanya butuh dipoles kembali, disalon kembali. Ini unit masih terlihat tampak oke banget. Lalu di bagian spionnya ini sudah elektris dan juga sudah retract. Plus dia mengandalkan di sini sudah ada seinnya ya di bagian spionnya, bukan di bagian fendernya. Nah, keseluruhan ini terlihat polos di bagian sisi mobilnya. Hanya ada beberapa ornamen chrome di bagian panel pintu kaca depannya, sampai ke panel belakangnya chrome di bagian atas kaca panel B dan panel C-nya. Kita cek di bagian belakangnya guys. Nah, untuk di bagian belakang ini memang terlihatnya agak kotor karena belum dipoles dan dicuci aja. Stop lamp masih terbilang cukup oke. Ada 4 titik sensor parkir, di mana 2 untuk tengah dan kiri kanannya untuk cornernya ya. Jadi ada 4. Plus ada kamera mundur dan plus kamera 360 di bagian sisi kiri kanan dan juga di belakang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini wipernya ada di bagian atas, jadi tersembunyi dan terlihat rapi. Defoggernya sudah pasti ada untuk mobil sekelas Alphard. Jadi kondisi di bagian belakang terlihat cukup elegan dan cukup dinamis ya menurut gua. Kita langsung cek di bagian bagasinya. Oke, ini kita langsung buka di bagian belakang. Alphard ini sudah mengandalkan door elektris, jadi tinggal kita pencet, dia akan menutup sendirinya di sini walaupun belum dengan menggunakan sensor ya. Lalu untuk di bagian belakang kondisinya butuh dibersihkan aja. Dan untuk joknya ini di depan dan di belakang dan juga di tengahnya ada rail seperti ini, jadi bisa mundur dan bisa maju lagi. Jadi bisa terlihat lebih lega. Ada lampunya di bagian bagasinya, tools dan juga dongkrak ada di sisi-sisi dari bagian belakangnya, dan ban serepnya ada di bawah ya. Nah, nanti akan kita bahas detail lagi di bagian interiornya. Kita selesaikan dulu di bagian eksteriornya. Oke, langsung kita coba tutup. Nah, seperti inilah kondisi saat dia menutup secara elektris. Luar biasa, dan bisa dibuka juga dengan remote. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan harganya, dia ini di open di harga 700 juta rupiah dengan kondisinya nanti semuanya dibereskan kembali, dan juga untuk mesinnya pun juga nanti akan disalon kembali dan terlihat lebih baru lagi. Nah, untuk tanya-tanya lebih lanjut teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Jadi ini mobil juga sudah ter-DP, alias mobil ini sudah laku ya. Nah, ini akan kita review untuk di bagian interiornya seperti apa. Kita langsung cek di bagian interior dari unit ini seperti apa. Nah, kalau untuk di bagian door trim, dia semuanya sudah soft touch seperti ini, dan ada beberapa wood panel ya di bagian pintunya atau di bagian door trimnya. Lalu ini adalah pengontrol dari windows, dan juga ini adalah pengaturan dari spion elektris dan juga retract-nya. Kita menuju ke joknya. Untuk joknya ini warnanya beige atau krem seperti ini, dan kondisinya sih untuk busanya masih terbilang cukup oke. Jadi ini kuncinya butuh di salon atau enggak di retrim ulang. Dan di bagian joknya ini juga ada airbagnya ya. Nah, ini yang membuat safety dari mobil Alphard ini ratingnya cukup tinggi, karena airbagnya ada di setiap pilar dan juga di jok dari para penumpangnya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian dashboardnya. Dashboardnya di sini pun juga sudah dilapisi kulit, dan di tengah ini adalah soft touch, dan ini dilapisi kulit jadi terlihat cukup fancy dan cukup elegan. Dan di bagian sisanya seperti mobil mewah pada umumnya ya, kita bisa membuka pintu dari panel atas ini, dan ini ada tempat penyimpanan kacamata dan sebagainya. Sisanya ini adalah lampu baca, dan juga ini adalah pembuka dari pintu dan juga pembuka dari bagasi ada di atas. Di bagian sini adalah untuk mengontrol pintu dan juga bagasi. Sisanya ada double sunroof di atas, dan ini bisa dibuka. Lalu kita langsung cek aja dulu di bagian belakang guys, sebelum kita test drive unit ini. Jadi kiri kanan power sliding door-nya masih jalan, dan ini joknya ke semuanya ini sudah bersifat elektris ya. Joknya bisa di setting apa aja, ada juga leg rest-nya, dan ini juga bisa dimaju mundurkan karena ada railnya sebatas ini. Jadi ini Alphard juga memiliki rail untuk di bagian jok belakangnya. Nah, ini untuk pengaturan up down-nya di bagian sandarannya. Nah,
ya, sudah elektris semua. Lalu ini adalah pengaturan dari leg rest-nya, sudah elektrik ya. Nah, jadi kita mengaturnya luar biasa nih dengan elektrik semua. Oke, kita balikan dulu. Nah, yang ini adalah untuk pengaturan rel maju mundurnya. Kita bisa maju mundurkan saat kita duduk dengan mengangkat tuas yang sebelah sisi kanan atau yang sisi kiri dari joknya. Oke, kita lanjut coba naik nih di bagian posisi duduk belakang. Oke banget nih, cukup nyaman banget. Terus ada pengaturan AC di bagian belakang seperti ini ya. Jadi sudah digital semua dan yang pasti sudah dual zone. Nah, ini di sini kita bisa open sunroofnya dari bagian sini nih, open dan close-nya. Ada juga lampu dari ambience-nya nih di bagian sininya. Nanti akan kita nyalakan lampu ambience-nya nyala seperti ini nih. Jadi lampu ambience-nya ada biru, hijau, magenta, dan berbagai macam. Jadi tergantung kita mau pakai menggunakan lampu yang warna apa. Seru banget nih guys. Ini biasanya kalau malam ya gue biasanya menggunakan lampu yang warna agak-agak kuning seperti ini. Atau ya yang agak sedikit pink ya. Keren banget nih. Oke, ada SRS back-nya di bagian pilar. Ke setiap pilar di bagian belakang pun juga ada. Nah, ini adalah kisi-kisi AC di setiap sisi dari pilarnya. Jadi untuk setiap passengers ini mendapatkan AC dan juga sudah ada tirai ya. Jadi ini tirainya bisa diangkat atau juga kita bisa memakai tirai dari eksternalnya atau langsung dari sini. Nah, jadi tirainya bisa digunakan dan di bagian sisi pintunya hanya ada pengaturan dari naik turunnya power windows-nya, terus juga ada tweeter ya di bagian pintu belakang. Lalu cuman ada cup holder. Nah, di konsol tengah nih dia ada penyimpanan di sini untuk tiket lah biasanya. Lalu ada rak seperti ini nih. Di sininya juga sudah ada rear entertain-nya guys. Jadi bawaan dari Toyotanya, lampunya juga bisa dinyalakan. Di sini adalah sensornya untuk remote dan ini adalah monitor dari rear entertain-nya. Jadi ini terintegrasi dengan head unit di depan. Oke, seperti inilah di bagian belakang, cukup nyaman dan cukup oke. Karena emang gue sendiri, jadi gue akan coba test drive ya dengan Alphard ini sendiri. Seperti apa impresi berkendaranya, kita akan coba langsung ke depan guys. Oke, lanjut guys, kita coba buka sunroofnya ya, atau yang biasa disebut di belakang moonroof, yang ini sunroof lah. Nah, kalau yang di bagian depan passengers ini secara manual ya, jadi kita dengan mencet tuas ini dan kita mendorongnya seperti ini nih. Jadi tuas yang ini kita pencet, kita dorong ke atas. Nah, jadi sunroofnya terbuka secara manual seperti ini. Lalu di bagian tengahnya moonroofnya dibuka dari panel atau tombol di driver, atau di belakang tadi juga ada ya. Nah, seperti apa kita langsung coba buka. Nah, ini adalah moonroofnya terbuka dan kita bisa mengeluarkan anggota badan kita di tengah ini. Jadi kita bisa langsung menyapa fans-fans kita, kita bisa langsung menyapa para pengikut-pengikut kita. Oke, jadi ini masih berfungsi semua, termasuk untuk power sliding door-nya ya. Ini kiri kanan nih masih terbuka, sangat-sangat normal keseluruhannya. Ini yang sebelah kanan. Nah, jadi semua elektrisnya masih berfungsi dengan baik ya. Jadi memang perawatannya atau servisnya ini dilakukan secara rutin. Oke, kita langsung tutup aja kembali keseluruhannya. Oke, kita akan coba impresi berkendara seperti apa di Alphard. Nah, ini yang menarik nih. Gue akan mencoba menyalakan dengan start stop engine button. Ya, ini biasa kan tempat kunci di sini. Ini nanti akan gue nyalakan dan teman-teman akan melihat posisi joknya ini dia akan elektrik menyesuaikan dengan postur tubuh kita. Oke, siap ya. Nah, dia maju sendiri nih secara elektrik, dan nanti kalau misalnya dimatikan, kita coba matikan, dia akan menyesuaikan untuk kita leluasa biar bisa turun dari kendaraan ini. Nah, mundur lagi. Oke, kita langsung coba aja impresi berkendaranya seperti apa. Oke, kita langsung nyalakan. Ini adalah bagian dari cluster meternya. Nah, di bagian cluster meter ini sudah cukup oke ya, udah ada TFT-nya. Di bagian tengah ini sudah ada MID dan kondisinya ini bisa kita atur lewat setir. Lalu seperti biasa sudah ada speed dan juga sudah ada kilometer per hour dan juga indikator dari bensin, temperatur dan juga RPM-nya. Nah, untuk informasi kita bisa cek lewat setir. Nah, terus di sini, oh ya, gue lupa ngebahas kilometernya. Kilometernya di 226 ribuan.
Tapi sekali lagi, gue ngebahas ini adalah X Silverbird atau X dari perusahaan Bluebird. Dengan kondisi kilometer yang tinggi, dia tetap mendapatkan servis berkala secara baik ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, misalnya mendapatkan unit dari BB, bisa langsung cek aja unitnya sendiri. Cek kaki-kaki, mesin eksterior dan juga interiornya, bukan X laka dan juga X banjir. Dengan harganya 700 juta dan teman-teman bisa langsung negosiasi di nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Sudah parking elektrik ya di sini, sudah ada stability controlnya, ada eco mode dan sebagainya. Jadi ini sudah oke banget. Di konsol tengah semua dilapisi dengan wood panel seperti ini ya. Nah, ini untuk menaruh remote dan juga menaruh kunci. Dan ini adalah cup holder, bisa kita buka dan kita tutup di bagian konsol tengah. Untuk di armrest di bagian tengah ini cukup lega nih guys. Jadi tas gua aja sampai masuk, dan ini ada power outletnya dan juga USB portnya. Sisanya kita kalau untuk ngecas dan sebagainya ini bisa langsung di dalam, jadi lebih aman ya. Seperti biasa untuk mobil-mobil mewah pada umumnya, ini adalah service recordnya dari Alphard ini, jadi nggak usah khawatir teman-teman masih mendapatkan buku manual dan service recordnya. Oke, teman-teman mendapatkan mobil mewah ini dengan harga 700 juta dan nanti negosiasi langsung ke marketing yang ada di nomor telepon gue di deskripsi video ini. Oke guys, nggak berlama-lama lagi, kita akan coba sedikit aja test drive dari unit mobil 700 juta tahun 2016 ini seperti apa. Ikutin aja terus guys video gue sampai selesai, dan nanti kita akan bikin kesimpulan tentang mobil yang dijual di pool taksi dari Bluebird ini. Oke guys, ini gue lagi di dalam Alphard dan kita langsung test drive ya. Ini bener-bener kaki-kaki masih enak banget, radius putar masih oke, kamera 360 nya masih berfungsi tapi agak kurang jelas ya. Nah ini kita langsung akan coba keliling nih di area pool dari poolnya Japos di Ciledug nih. Nah ini kaki-kakinya masih senyap banget. Di dalam nih kondisinya bener-bener kalau kita sebagai driver, nih udah nggak bisa berkata-kata sih. Emang Alphard ini mobil nyaman sih menurut gua. Jadi buat teman-teman, ini adalah mobil yang worth to buy kalau menurut gua. Kita mau duduk di belakang pun ini sangat nyaman, bahkan kita nyetir pun ini juga nyaman banget guys. Nah ini adalah area di belakang dari pool Bluebird Japos. Jadi kita coba puter-puter, dan ini mungkin akan gue matikan kameranya karena gue akan menginfokan teman-teman setelah gue test drive ya. Oke guys, tadi adalah review kita tentang unit Alphard J ya 2016 dari X-nya Silverbird atau dari perusahaan dari Bluebird. Di open dengan harga 700 juta. Kalau menurut gua nih untuk di bagian eksterior ini masih kondisi B arah ke C lah. Dan untuk di bagian mesin masih cukup, dan di interiornya ini cukup lah, harus disalon kembali karena ada beberapa yang memang harus dibersihkan, dan juga sudah ada yang beberapa yang kusam, termasuk di bagian setir itu kulitnya juga sudah mengelupas. Tapi kita nanti kalau misalnya request unit ini, kita bisa negosiasi untuk milih unit. Kesimpulan dari gue adalah dengan harga 700 juta ini menurut gue masih worth to buy. Kondisi pajaknya juga masih hidup. Kalau yang unit di depan kita ini kebetulan di bulan 4 2021 termasuk sama plat nomornya, dan ini lumayan lah pajaknya. Ini termasuk masuk ke mobil mewah ya. Ya yang pasti di atas 8 juta lah. Jadi teman-teman bisa cari info sendiri, pajaknya memang termasuk pajak untuk mobil mewah. Kaki-kaki masih enak dan cukup banget nyamannya nih di bagian, kalau kita sebagai driver ini tetap nyaman, apalagi di row tengahnya. Jadi di row tengah bahkan di row belakang ini kaki-kaki terasa enak banget, terasa nyaman dan senyap. Walaupun ini bekas taksi dengan kilometer sudah 200 ribuan, tapi menurut gua mobil ini masih worth to buy, masih bisa kita miliki dengan harga 700 juta, dan teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di marketing di video gue ini ya. Oke, seperti itulah kesimpulan dari gua. Memang ada kurangnya, tapi buat teman-teman langsung aja wajib cek unitnya sebelum teman-teman membeli unit yang kita review ini. Oke guys, kalau dari gua sekian aja. Mungkin untuk informasi tambahan teman-teman langsung hubungi nomor yang di deskripsi ya. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.